Pernah nggak kalian bongkar folder lama di komputer dan nemuin puluhan file bernama draft_final, draft_final banget, sampai draft ini yang benar? Nah, selamat datang di realita evolusi manusia. Kita sering diajari kalau evolusi itu kayak tangga. Satu spesies naik, berubah, lalu jadi kita yang sempurna ini. Tapi, titik nalar harus kasih tahu kamu satu rahasia pahit. Evolusi manusia itu bukan tangga, tapi lebih mirip grup chat yang sangat ramai di mana semua orang bicara barengan, lalu tiba-tiba semua orang di-kick dan cuma sisanya kamu sendirian. Secara nalar biologi, kita, Homo sapiens, bukanlah mahakarya final yang direncanakan. Kita hanyalah pemenang statistik dari sebuah glitch besar di masa lalu. 10 tahun terakhir, para ilmuwan menemukan file-file draft manusia yang gak masuk nalar. Ada manusia seukuran hobbit, ada yang punya kepala naga, sampai ada spesies hantu yang kodenya ada di DNA-mu tapi tulangnya nggak pernah ketemu. Hari ini, kita akan membedah 7 penemuan spesies manusia purba yang bikin buku pelajaran sejarahmu harus direvisi total. Mari kita lihat bagaimana hardware manusia pernah dicoba dalam berbagai model yang aneh. Siapkan nalar kritis kamu, mari kita bongkar listing anomali manusia ini. Homo floresiensis, si hobbit dari Indonesia. Kita mulai dari halaman belakang kita sendiri, liang buah Flores. Tahun 2003, dunia sains kena sistem crash. Mereka menemukan kerangka manusia yang tingginya cuma 1 meter dengan otak seukuran jeruk bali, tapi hidup di masa ketika Homo sapiens sudah mulai bikin teknologi canggih. Nalarnya begini, secara teori, otak kecil itu identik dengan kecerdasan rendah, tapi si hobbit ini ternyata jago bikin alat batu dan berburu gajah kerdil. Point of view kamu, bayangkan kamu lagi main game RPG dan tiba-tiba ketemu ras dwarf yang beneran ada di dunia nyata. Ini adalah fenomena island dwarfism, ketika software tubuh beradaptasi dengan sumber daya pulau yang terbatas dengan cara mengecilkan hardware secara ekstrim. Floresiensis adalah bukti kalau ukuran otak bukan segalanya. Yang penting adalah bagaimana kabel-kabel di dalamnya tersambung. The Denisovans, saudara hantu dari Siberia. Ini adalah anomali paling licik dalam sejarah arkeologi. Kita nggak punya kerangka utuh mereka. Kita yang punya cuma satu ruas jari kelingking dan beberapa gigi. Tapi saat source code DNA-nya diekstrak, dunia gempar. Mereka bukan Neanderthal dan mereka bukan kita. Denisovans adalah ghost twin kita. Mereka kawin silang dengan nenek moyang orang Asia dan Pasifik. Nalarnya adalah evolusi terdistribusi. Pernah merasa nafasmu tetap oke di ketinggian gunung? Kamu mungkin berhutang budi pada Denisovans. Orang Tibet punya gen khusus untuk kadar oksigen rendah yang didapat dari sharing data DNA dengan Denisovans ribuan tahun lalu. Mereka adalah bukti kalau manusia modern sebenarnya adalah hybrid dari berbagai versi manusia purba. Homo naledi, si kecil yang punya ritual. Ditemukan di Gua Rising Star, Afrika Selatan, spesies ini benar-benar sebuah glitch dalam teori ukuran otak. Mereka punya bahu kayak monyet dan otak seukuran kepalan tangan, tapi mereka meletakkan mayat mereka di dalam gua yang sangat sulit dijangkau. Secara nalar, ritual penguburan adalah perilaku high-level software yang biasanya cuma dimiliki spesies berotak besar. Tapi Naledi melakukan itu dengan otak seukuran kepalan tangan. Ini mengguncangkan nalar kita. Apakah kamu butuh otak besar untuk punya perasaan dan budaya? Atau jangan-jangan kapasitas untuk beragama dan berbudaya sudah terinstal di sistem kita jauh sebelum otak kita membesar? Naledi adalah pengingat bahwa software kesadaran mungkin jauh lebih tua dari hardware tengkorak kita. Homo longi, si Dragon Man. Namanya keren banget, tapi penemuannya lebih mirip film detektif. Tengkoraknya ditemukan di Harbin, China, tersimpan di dalam sumur selama 80 tahun sebelum akhirnya diteliti. Tengkoraknya gagah, mukanya lebar, tapi otaknya sama besarnya dengan kita. Nalarnya adalah adaptasi ekstrim. Homo longi atau manusia naga ini didesain buat hidup di lingkungan yang sangat dingin dan keras. Ilmuwan berteori kalau mereka sebenarnya adalah kerabat paling dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dibanding Neanderthal. Mereka adalah model tank dalam kasta manusia, besar, kuat, dan tangguh. Penemuan ini memaksa kita menggambar ulang pohon keluarga manusia. Ternyata kita punya kakak yang jauh lebih perkasa namun tetap harus punah. Red Deer Cave People, si misterius yang terlambat. Ditemukan di China, orang-orang ini punya fitur wajah yang sangat primitif, alis tebal dan muka datar, tapi mereka hidup sampai 14.000 tahun lalu. Secara nalar kronologi, ini nggak masuk akal. Di masa itu, manusia modern sudah mulai bertani dan bikin peradaban, tapi spesies jadul ini masih berkeliaran di masa itu.
Ini adalah fenomena rollback version. Bayangkan kamu lagi pakai Windows 91, tapi tetap ketemu orang yang pakai Windows 95 di tahun 2024. Mereka mungkin adalah hasil kawin silang antara spesies misterius atau sisa-sisa garis keturunan purba yang berhasil bertahan di folder terisolasi di pegunungan China. Mereka membuktikan kalau kepunahan itu nggak terjadi serentak. Ada versi-versi lama yang tetap berjalan meski update terbaru sudah rilis. Ghost DNA in Africa, spesies tanpa nama. Ini adalah horor dalam dunia genetika. Saat ilmuwan membedah DNA populasi di Afrika Barat, mereka menemukan sekitar 2% hingga 19% kode genetik yang berasal dari spesies manusia purba yang gak pernah kita temukan tulangnya. Kita cuma tahu mereka ada karena ada jejak kaki digital di DNA manusia modern. Kita hidup berdampingan dengan hantu. Ini menunjukkan betapa sedikitnya yang kita tahu tentang the origin yang sebenarnya. Masih banyak hidden folder di dalam DNA kita yang belum bisa kita jelaskan. Homo longi, evolusi yang menggeser dominasi Neanderthal. Berbeda dengan poin keempat dengan nama yang sama, ini adalah penemuan yang paling menyakitkan buat penggemar Neanderthal. Selama 20 tahun, kita pikir Neanderthal adalah saudara kandung terdekat kita. Tapi nalar Homo longi atau manusia Harbin ini memberikan perspektif baru. Kitalah yang lebih mirip dengan mereka. Secara sistemik, ini adalah reprioritized nata. Homo longi memiliki kombinasi fitul primitif dan modern yang sangat seimbang. Mereka membuktikan bahwa di Asia ada pusat pengembangan manusia yang sama hebat atau bahkan lebih hebat daripada di Eropa. Penemuan ini adalah game changer yang bilang kalau silsilah manusia itu lebih mirip jaringan syaraf yang rumit daripada sekedar garis lurus. Jadi, apa benang merah dari 7 penemuan manusia purba ini? Secara nalar, manusia adalah spesies yang sangat beruntung, bukan spesies yang paling spesial. Kita melihat bahwa di masa lalu, bumi ini sangat ramai. Ada manusia kerdil di Flores, manusia raksasa di China, manusia ritualis di Afrika Selatan, dan manusia hantu di Afrika Barat. Kita semua adalah variasi dari satu sistem dasar yang sama. Kita belajar dari Floresiensis bahwa efisiensi energi itu penting. Kita belajar dari Denisovans bahwa adaptasi bisa di-download lewat kawin silang. Kita belajar dari Naledi bahwa budaya adalah insting purba. Normalitas yang kamu rasakan hari ini punya satu kepala, 2 kaki, dan satu jenis manusia aja di bumi sebenarnya adalah kondisi anomali. Selama jutaan tahun, bumi ini selalu punya lebih dari satu jenis manusia. Kita adalah penyitar terakhir dari sebuah kekacauan evolusi. Kita bukanlah puncak, kita hanyalah baris kode yang bertahan saat file yang lain kena korap. Itulah 7 penemuan manusia purba yang bikin teori evolusi yang kamu pelajari di sekolah terasa basi. Ternyata keluarga besar kita jauh lebih aneh dan lebih beragam dari yang kita bayangkan. Dari semua spesies glitch tadi, mana yang menurut nalar kamu paling gak masuk akal? Apakah si hobbit dari Flores atau spesies hantu yang gak punya tulang tapi ada di DNA-mu? Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelaskan dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.